Ya. Jadi di acara 10 hari berdoa ini, tema kita selama 10 hari ke depan adalah kembali ke mesbah. Dan di hari pertama ini, hari Rabu, judulnya adalah di manakah engkau? Ada ayat intinya terdapat di Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ada satu pertanyaan penting, pertanyaan terpenting. Pertanyaannya adalah di manakah engkau tadi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita bertanya kata mana atau di mana, mana itu diartikan sebagai kata ganti untuk menyatakan tempat yang tidak tentu. Mana juga diartikan sebagai kata tanya untuk menyatakan tempat. Atau kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering bertanya, misalkan Sarti mau pergi menuju ke rumah saya. Terus saya suka tanya, Sarti sudah di mana? Padahal saya tahu Sarti belum sampai ke rumah saya, tapi saya bertanya, sudah ada di mana? Itu menunjukkan bahwa kita menanyakan keberadaannya atau posisinya dia ada di mana. Apakah mungkin Sarti makin menjauh dari lokasi rumah saya atau sudah dekat pada lokasi rumah saya. Nah, ini juga pelajaran kita pada malam hari ini cerita tentang Adam dan Hawa. Mungkin kita semua sudah mengetahui. Apakah ada pertanyaan yang lebih bermakna daripada pertanyaan yang diucapkan Allah kepada Adam dan Hawa waktu mereka jatuh ke dalam dosa? Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah mereka? Kalau misalkan kita pikir kembali, sebenarnya Tuhan ini tahu persis di mana keberadaan Adam dan Hawa. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Maka pertanyaan di manakah engkau itu bukan menunjukkan sebenarnya lokasi di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi tentang bagaimana hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan Adam dan Hawa sebagai ciptaannya. Hubungan mereka rusak karena Adam dan Hawa memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Tempat di mana mereka selalu bertemu di Taman Eden ini sekarang berubah menjadi kosong dan wajah penuh senyum dari Adam dan Hawa pun tidak terlihat lagi pada hari itu. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, di manakah mereka? Tubuh yang Allah bentuk dengan jarinya sendiri menghilang dari pandangan dan hati yang berdetak seirama dengan hati Tuhan pun menjadi jauh dan hening. Tuhan menanyakan keberadaan Adam dan Hawa. Di manakah mereka? Hubungan yang awalnya harmonis, hubungan yang tadinya senang berubah menjadi kosong dan tidak ada senyuman karena keberadaan Adam dan Hawa yang semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menanyakan kepada mereka di manakah mereka berada. Kutipan Ellen G. White dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 54 dikatakan bahwa setan membujuk pasangan manusia bahwa mereka akan diuntungkan jika mereka melanggar perintah Tuhan. Itu sampai saat ini pun kita masih mengalami hal yang sama, bagaimana banyak sekali bisikan-bisikan setan atau keuntungan-keuntungan dunia yang membuat kita merasa senang dan memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Ada banyak sekali bujukan-bujukan yang diberikan oleh setan supaya kita jauh dari Tuhan. Adam dan Hawa pun membuat kesalahan yang sama. Mereka membuat kesalahan dengan mendengarkan suara iblis. Dan dia atau iblis ini meyakinkan mereka bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka itu tidaklah cukup. Bahwa persekutuan dengan Tuhan dalam hubungan yang dekat itu tidak cukup untuk mereka. Mereka masih bisa menambah kesenangan mereka sendiri dengan melanggar perintah Tuhan. Dan dalam sekejap akibat kesalahan yang dibuat oleh Adam dan Hawa, suasana Eden yang sejuk tadinya dan nyaman berubah menjadi dingin untuk pasangan yang bersalah, untuk Adam dan Hawa. Kasih dan kedamaian yang dulu mereka miliki sekarang telah lenyap. Dan gantinya ada perasaan bersalah dan rasa takut atas masa depan mereka dan jiwa yang telanjang. Pada awalnya Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa ini kan sebuah jubah kemuliaan yang mengelilingi mereka. Dan jubah kemuliaan itu pun telah hilang. Mereka harus mencari cara
bagaimana untuk menutupi rasa malu mereka, karena mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan dan malaikat dalam keadaan yang telanjang, karena jubah kemuliaan tadi telah hilang akibat dosa yang mereka lakukan. Dosa juga telah merubah kondisi kerohanian Tuhan yang mengubah kondisi kerohanian ciptaan yang membawa wujud Tuhan. Dan keputusan mereka untuk berbuat dosa ini menghancurkan wujud ilahi yang ada di dalam diri mereka. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita berdoa kepada Tuhan hanya ketika kita memohon untuk mendapatkan sesuatu? Atau apakah hanya ketika kita bersyukur ketika telah mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan? Di pelajaran hari pertama ini, kita juga diajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita meminta hikmat dari Tuhan dan petunjuk apakah kita sudah berada di jalan yang benar, apakah kita masih berada dekat dengan Tuhan, atau sebenarnya kita sudah jauh dari Tuhan. Dari hubungan yang rusak antara Adam dan Hawa dengan Tuhan, kuasa dosa semakin berkuasa di seluruh dunia, bahkan mungkin sampai saat ini. Dan mungkin tidak ada yang lebih penting untuk kita doakan selain agar kita dapat kembali ke tempat di mana Tuhan telah menunggu kita semua. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta permintaan kepada Tuhan, kita bersyukur atas kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan jangan lupa untuk berdoa agar kita selalu berada di tempat di mana Tuhan telah menunggu kita semua. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi kebohongan yang menjatuhkan dan Adam dan Hawa ini tidak berubah. Masih banyak kebohongan yang setan bujuk kita pada saat ini, yang setan masih mengklaim bahwa Tuhan ini masih menahan sesuatu dari kita, katanya. Tuhan masih tidak dapat dipercaya dan masih banyak hal yang Tuhan sembunyikan dari umatnya. Dan justru kebohongan inilah yang membawa kita keluar dari hubungan kita dengan Tuhan. Kebohongan setan yang membawa kita atau membujuk kita untuk melanggar perintah Allah dengan banyaknya anjuran-anjuran atau bujukan-bujukan yang menyenangkan. Tapi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi sangat penting bagi kita untuk selalu berdoa agar kita terhindar dari kebohongan-kebohongan setan tersebut dan kita tetap berada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ada sebuah kesaksian sebelum kita melanjutkan, ada sebuah kesaksian. Sebenarnya tadi ini juga saya mau saksikan pada saat kesaksian, tapi lebih baik untuk sekaligus disatukan karena berhubungan dengan pelajaran yang kita pelajari pada malam hari. Jadi sebelum beberapa hari yang lalu, ada seorang teman saya datang kepada saya dan dia bercerita. Dia menangis, dia mengeluh. Dia bilang katanya, kenapa ya, kok rasanya hidup saya ini gagal terus. Rasanya Tuhan itu gak pernah berpihak sama saya. Kalau lihat teman-teman yang lain, mereka bisa dengan mudah mendapatkan apa yang mereka mau, dengan tidak ada usaha katanya. Sedangkan saya yang selalu berdoa sama Tuhan, saya yang selalu memohon sampai berdoa sambil menangis sama Tuhan, tapi masih aja Tuhan gak kasih kesempatan atau sesuatu yang dia mau itu datang kepada dia. Sampai dia mengeluarkan kata-kata yang saya merasa sedih mendengarnya. Dia bilang, apa lebih baik saya tidak usah berdoa lagi ya? Toh sama aja, melihat yang lain tidak berdoa, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, sedangkan saya yang selalu berdoa tidak. Jadi dia merasa bahwa doa dia selama ini adalah sia-sia, dia merasa kecewa sama Tuhan, padahal dia sudah berdoa. Dan satu hal yang saya kuatkan kepada dia, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu bukan semata-mata kalau kita ada keinginan, kita baru berdoa sama Tuhan. Tapi kita lihat lagi tadi, seperti kesaksian-kesaksian juga yang telah disampaikan, bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal-hal kecil yang belum tentu orang lain dapat merasakan hal yang sama. Itu juga kita harus doakan kepada Tuhan sebagai bentuk syukur, bentuk rasa terima kasih kita atas berkat dan kasih yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita terlalu fokus kepada permasalahan yang kita hadapi, sehingga ketika kita belum bisa keluar dari permasalahan tersebut, kita merasa sia-sia telah berdoa kepada Tuhan. Padahal sebenarnya berdoa
itu lebih daripada itu semua. Bagaimana kita meminta permintaan permohonan kepada Tuhan, kita mengucapkan syukur, dan yang paling penting bahwa kita berdoa supaya kita tetap berada di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Terkadang kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, meminta permohonan, tapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya jarak kita dengan Tuhan ini sudah sangat jauh. Kita baru datang ketika kita mau minta sesuatu sama Tuhan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi berdoa itu lebih daripada permintaan dan juga ucapan syukur, kita juga harus berdoa supaya kita tetap berada di dalam jalan Tuhan, berada di dalam dekat dengan Tuhan. Sekaranglah waktunya kita untuk menolak kebohongan setan tadi. Banyak hal-hal yang setan tunjukkan melalui orang lain atau melalui media-media yang kita lihat yang seakan-akan kita bisa hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa mendapatkan ketenangan di dunia tanpa pertolongan Tuhan. Itu adalah sebuah kebohongan yang setan tunjukkan atau yang setan bujuk supaya kita menjauh dari Tuhan. Jadi sekarang waktunya kita untuk menolak kebohongan setan dan kembali kepada Tuhan, kepada Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Marilah kita kembali kepada Dia yang selalu berusaha untuk menarik kita ke sisinya dengan kasih yang setia. Tuhan ini memiliki kasih yang kekal kepada kita. Dikatakan juga dalam Yeremia 31 ayat 3, di mana dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan tadi juga kita bisa mengetahui, kita bisa merasakan bersama-sama sebenarnya banyak sekali kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup sampai saat ini. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, banyak sekali kasih yang Tuhan tunjukkan. Jadi jangan sampai kita merasa kecewa atau merasa bahwa berdoa ini adalah hal yang sia-sia. Karena Tuhan juga memberikan sebuah janji yang luar biasa. Adalah satu hal yang luar biasa, kita dapat berdoa dengan efektif, bahwa manusia yang tidak layak dan penuh dosa bisa memiliki kekuatan untuk menaikkan permintaan mereka kepada Tuhan. Dikutip dari Ellen G. White dalam bukunya Prayer halaman 7. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau misalkan kita lihat semua yang kita miliki saat ini, itu semua kan sifatnya hanya sementara. Kalau kita nggak punya itu semua, kita nggak ada apa-apanya. Kita adalah manusia yang lemah dan juga penuh dosa. Tapi Tuhan masih memberikan janji bahwa kita bisa nih memiliki kekuatan untuk menaikkan permintaan-permintaan. Kalau kita mau memohon sesuatu, kita mohon kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan memberikan janji yang luar biasa itu kepada kita. Jadi walaupun kita hidup di dunia ini yang mungkin kita rasa berat, tapi kita masih punya Tuhan untuk kita berpegang, untuk kita memohon dan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita dalam menghadapi kehidupan kita. Kemudian manusia yang lemah dan berdosa ini memiliki hak istimewa untuk berbicara kepada penciptanya. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang bisa didengar oleh penguasa alam semesta. Kita juga bisa berjalan dan berbicara bersama Yesus, dan Dia berkata, aku berada di tanganmu. Jadi walaupun kita hidup di dunia sebagai manusia yang lemah dan berdosa, Tuhan masih memberikan kita hak istimewa untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kemudian kita juga harus menjadi umatnya. Di Yeremia 24 ayat 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Dengan berdoa, kita bisa mengenal Tuhan sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dengan berdoa kita bisa mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan menjadi umat Tuhan. Dan salah satu cara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan mulai saat ini tadi kita menolak kebohongan-kebohongan setan dan juga kita bertobat kepada Tuhan. Kalau misalkan kita masih memiliki pikiran-pikiran mungkin yang sama seperti kesaksian saya tadi, kita merasa capek berdoa gitu, karena rasanya sepertinya doa kita tidak dijawab
terus oleh Tuhan. Kalau tadi kesaksian dari Tante Nevi 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tuhan pasti punya waktu yang terbaik untuk kita. Ada jalan tersendiri, ada cara Tuhan tersendiri untuk menunjukkan atau memberikan jawaban atas doa-doa kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita selalu berada di dalam Tuhan, selalu berada dekat dengan Tuhan dan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan dengan berdoa dan juga bertobat kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus mendengar suara Roh Kudus. Di Wahyu 2 ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerima. Tuhan memberikan kepada kita juga Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita semua. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus tersebut dalam hati kita. Dan pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita mau mendengar suara Roh Kudus itu? Apakah kita mau membuka hati kita, mau membuka telinga kita untuk mendengar suara Roh Kudus yang sedang berbicara di dalam hati kita? Terkadang kalau misalkan saya secara pribadi sering berdoa, ya Tuhan, tolong hadirkanlah Roh Kudus dalam hati saya. Tapi saya suka tidak sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam hati saya. Hanya saja saya yang tidak mau membuka hati dan telinga saya untuk mendengar suara Roh Kudus. Jadi kita juga belajar bagaimana ketika kita berdoa, kita meminta hikmat dari Tuhan, meminta tuntunan dari Tuhan, dan meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita bisa membuka hati, membuka telinga kita untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita. Ada saran-saran doa lainnya juga ketika kita berdoa, kita mengucapkan terima kasih dan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur atas berkat-berkat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita juga memuji Dia karena kebaikannya. Kemudian kita mengakui dosa kita mengambil waktu beberapa menit untuk mengaku atas dosa yang telah kita lakukan secara pribadi dan kita berterima kasih kepada Allah atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga tadi ada tuntunan. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan pada saat ini. Sama seperti Adam dan Hawa, banyak sekali bujukan-bujukan yang setan tawarkan di dalam dunia ini selama kita menjalani kehidupan. Dan bagaimana kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah seperti Adam dan Hawa tadi, tapi kita bisa mengambil keputusan untuk selalu berada di jalan Tuhan. Itu mungkin firman Tuhan atau renungan yang bisa saya bawakan pada malam